Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan yang ke-6 mengenai sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi. Di sini ada penjelasannya. Jadi, sistem informasi SDM atau sumber daya manusia adalah sistem yang digunakan dalam mengelola personil yang ada di dalam perusahaan atau disebutnya karyawan yang ada di perusahaan, ya. Berikutnya, fungsi SDM merupakan departemen atau divisi di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Nah, di sini ada kegiatan utama dari SDM. Pertama adalah perekrutan, ya, dan penerimaan. Jadi melakukan perekrutan dan penerimaan karyawan. Kemudian pendidikan dan pelatihan, ya. Pendidikan misalnya apa? Nanti ada beasiswa, ya. Kemudian pelatihan misalnya ada pelatihan leadership misalnya. Kemudian manajemen data, berarti data siapa? Data pegawainya. Kemudian kegiatan utamanya adalah penghentian dan administrasi tunjangan. Yang tugasnya yang merekrut menerima SDM dan yang memberhentikan juga tugasnya si SDM atau berupa tunjangan. Nah, di sini ada subsistem dari sistem informasi. Subsistem input sistem informasi. Di sini ada data yang diolah, terdiri dari data personil dan data keuangan. Untuk subsistem informasi akuntansi, jadi berupa data personil dan data keuangan. Data personil berarti data karyawannya adalah relatif lebih permanen dan bersifat non-keuangan. Kemudian data keuangan bersifat keuangan dan cenderung dinamis. Kemudian subsistem penelitian SDM mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Di sini ada penelitian suksesi, kemudian analisis dan evaluasi jabatan, kemudian penelitian keluhan. Nah, maksudnya penelitian suksesi itu adalah mengenai penelitian untuk mengidentifikasi orang-orang dalam perusahaan yang merupakan calon bagi posisi yang tersedia. Misalnya adalah seorang kepala departemen akan pensiun nih, ya, dan manajemen puncak ingin mengetahui siapa yang dipertimbangkan untuk dipromosikan ke jabatan tersebut. Itu namanya adalah penelitian suksesi, ya. Jadi mengidentifikasi orang dalam perusahaan yang merupakan calon ya bagi posisi yang tersedia. Kalau analisis dan evaluasi jabatan berarti penelitiannya tadi mengevaluasi misalnya si manajer kerjanya bagus apa enggak ya, misalnya nanti dapat penilaian ya. Kemudian si karyawan A-nya bagus apa enggak. Nah, dikasih penelitian, dikasih penilaian. Nah, berikutnya adalah penelitian keluhan. Maksudnya gimana? Misalnya manajer punya bawahan nih ya, si manajernya misalnya ngeluh nih, kok si A nih ya di bawah bagian saya kok dia terlambat melulu, kenapa sih? Ya, atau banyak izinnya, kenapa sih? Nah, itu adalah masuk ke penelitian di SDM. Jadi nanti dia bagian SDM menganalisa juga. Berikutnya subsistem intelligent SDM mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM ya dari lingkungan luar perusahaan ya, dan disebutnya intelijen ya, datanya dari luar perusahaan. Berikutnya adalah database SIDM, sistem informasi sumber daya manusia atau sebutnya adalah Human Resource Information System. Data yang tersimpan di dalam database SDM terdiri dari data pegawai dan data non-pegawai. Kalau data pegawai berisi data yang berhubungan dengan data pegawai atau perusahaan yang ada. Kalau data non-pegawai berisi data non-pegawai dalam database perusahaan. Misalnya siapa? Data agen, tenaga kerja, akademi atau universitas, serikat pekerja, dan pemerintah. Nah, ini contoh human resource ya. Ada softwarenya, ada sistemnya, ada pegawai, ada programnya, ada database-nya, dianalisa, kemudian ada human resource-nya atau sumber daya manusianya, dan menghasilkan informasi.
Sistem informasi kepegawaian berguna untuk apa sih? Untuk mengolah data kepegawaian. Data yang terdapat pada sistem informasi kepegawaian misalnya adalah data induk pegawai, misalnya identifikasi pegawai memuat misalnya apa? Dari data pegawainya ada NIP, nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir, agama, dan lain-lain. Kemudian daftar riwayat kepegawaian, data kenaikan jabatan, data prestasi kerja, data pensiun. Berikutnya adalah data pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Ya, jadi berupa data pendidikan, data keluarga, data tanggungan. Berikutnya ada output, ya, berupa data pribadi, daftar pegawai yang akan naik jabatan, data pegawai yang akan pensiun. Nah, sistem informasi kepegawaian tadi berguna untuk mengolah data kepegawaian. Misalnya data apa? Data yang terdapat pada sistem informasi kepegawaian. Berupa data induk, berarti identitas pegawai, yang memuat NIP, nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir, agama, dan lain-lain. Berikutnya adalah data riwayat kepegawaian. Berhubungan dengan apa? Data kenaikan jabatan, data prestasi kerja, dan data pensiun. Berikutnya data pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Berarti berupa apa? Data pendidikan, data keluarga, data tanggungan. Outputnya berupa apa? Data pribadi, daftar pegawai yang akan naik jabatan, data pegawai yang akan pensiun. Nah, itu disebut sistem informasi kepegawaian. Oke, kita masuk ke subsistem output dari sistem informasi SDM. Di sini adalah yang pertama subsistem angkatan kerja. Jadi di sini adalah semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa depan. Misalnya di sini ada angkatan kerja, beban kerja, penganggur ya, dianalisa dari bulan Agustus 2016 ya, kemudian Februari 2017 ya, di sini misalnya 125. Kemudian Februari 131, Agustus 2017 128, Februari 133 94, kemudian Agustus 131 0,1. Jadi di sini adalah menurut mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa depan. Subsistem yang berikutnya adalah subsistem perekrutan, melakukan kegiatan perekrutan berhubungan dengan proses penarikan ya atau rekrutmen, jadi proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Nah, ini ada tahapannya. Pertama adalah perencanaan dari SDM, kemudian permintaan khusus manajer, berikutnya ada lowongan pekerjaan nih yang tersedia. Kemudian dianalisis berhubungan dengan informasi jabatan, kemudian pendapat dari manajernya seperti apa, kemudian ada persyaratan jabatan, kemudian metode-metode penarikan, berikutnya adalah pelamar yang memuaskan, berarti direkrut bahasanya. Berikutnya adalah subsistem manajemen angkatan kerja, menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan. Ya, di sini human resource, ya, manajemen berhubungan dengan angkatan kerja, manajemen sumber daya. Di sini resource allocation, resource itu sumber daya dialokasikan. Kemudian berikutnya adalah HR and Benefit Administration, ada trainingnya, ada attendance, ya, leave management, ya. Kemudian ada personal data management, resource management, skill management, kemudian ada performance dari manajemennya. Jadi dianalisa berdasarkan untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan. Berikutnya adalah subsistem kompensasi, melakukan proses penggajian. Ya, di sini tadi karyawannya sudah bekerja berarti ada kompensasinya, mereka mendapat gaji. Nah, di sini ada inputnya, berarti inputnya apa? Berhubungan dengan sistem informasi sumber daya manusia adalah data gaji pokok, data tunjangan, data kenaikan jabatan, data lembur, data potongan. Output laporannya nanti apa? Ada namanya slip gaji, rekapitulasi gaji pegawai per bulan. Nah, ini ya sistemnya ya. Akses tanpa batas, lacak absensi dengan akurat, kemudian sistem cuti terintegrasi, kemudian fleksibel payroll tanpa kertas, kemudian aturan pajak
klaim dan pinjaman, sistem laporan yang lengkap, layanan mandiri karyawan. Berikutnya adalah subsistem tunjangan, menyediakan paket tunjangan bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang pensiun. Misalnya apa? Tunjangan anak, tunjangan rumah, ya. Kemudian tunjangan berhubungan dengan misalnya gigi, ya kesehatan, misalnya tunjangan akhir tahun dan seterusnya. Berikutnya adalah subsistem pelaporan lingkungan, ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar. Nah, di sini disebutnya CSR, corporate berhubungan dengan corporate social responsibility atau disebutnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan, ya. Berhubungan dengan tanggung jawab dari sosial dari perusahaan ini ada apa aja? Ya tadi corporate social responsible, ada education and skill development. Jadi di sini ada tanggung jawab sosial dari perusahaan adalah mengedukasi dan mengembangkan skill dari karyawannya. Kemudian berhubungan dengan sanitasi, ya, disaster relief, ya, misalnya kejadian misalnya berhubungan dengan disaster. Jadi berhubungan dengan penanggulangan terhadap bencana. Kemudian environment sustainability, ya, berhubungan dengan lingkungan luar. Kemudian ada yang namanya disebut rural development. Environmental sustainability adalah berhubungan dengan lingkungan, ya, berhubungan dengan kondisi lingkungan kawasan industri atau perusahaan, ya, itu disebut adalah environment sustainability. Jadi kondisi berhubungan dengan lingkungan di kawasan industri. Nah, kalau rural development adalah berhubungan dengan pembangunan pedesaan, ya, berhubungan dengan lingkungan dari di wilayah perusahaan tersebut, di luarnya. Dia harus memenuhi tanggung jawab, ya. Berikutnya lagi adalah sumber daya informasi. Dan di sini ada komponen sumber daya sistem informasi, ada people, ya, atau manusia, ada proses, kemudian ada teknologi. People berarti berhubungan dengan rule, aturan, politics, ya, resiko, rewards, penghargaan, policy atau aturan, ya, innovation, strategi, kultur atau budaya. Nah, kalau berhubungan dengan proses, berarti ada prosedur, ya. Ada di sini brokering, auditing, planning, assessment, certification, monitoring, environment, negotiation, kemudian resolusi. Nah, teknologinya bisa standar, bisa terlalu produk, berupa network atau jaringan atau QoS, service, application atau SLA, atau berhubungan dengan data. Nah, dari ini SDM dan organisasi mengumpulkan, memproses penyimpanan menggunakan, ya, menyebarkan, ya, maksudnya adalah teknologi. Itu adalah sumber daya informasi. Nah, di sini sistem informasi sumber daya informasi adalah berupa jasa informasi berhubungan dengan apa? Analis sistem, programmer, pengelolaan database, spesialis jaringan, dan personil operation. Jadi disebut adalah jasa informasi. Sumber daya informasinya apa? Meliputi hardware, software, spesialis informasi, pemakai, fasilitas, database, dan informasi. Berikutnya, sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan. Jadi dia memberikan informasi, ya, berhubungan dengan sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai. Berikutnya, manajer unit jasa informasi dikenal dengan nama CEO, Chief Information Officer. Manajer unit jasa informasi. Berikutnya, CEO adalah fungsinya adalah berkontribusi kepada perencanaan strategis perusahaan dan jasa informasi.
sebagai sumber kepemimpinan utama dalam mencapai dan memelihara kualitas informasi, ya, menjaga keamanan sumber daya informasi, merencanakan keadaan tak terduga, dan menjaga biaya sumber daya informasi tetap terkendali. Nah, berikutnya adalah keamanan sistem, mengacu pada perlindungan terhadap sumber daya, semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Berarti ada namanya sistem keamanan. Tujuannya apa? Untuk kerahasiaan, ketersediaan data berhubungan dengan integritas, ya, atau yang saling berhubungan integrasi, ya. Nah, di sini contoh produk physical security, communication, ada confidentiality, integrity, information, ya, berhubungan dengan availability, ada hardware, ada software. Nah, ini adalah disebut namanya keamanan sistem. Gangguan terhadap sistem informasi, contohnya adalah sengaja dan tidak sengaja. Kalau dengan tidak sengaja, contohnya adalah kesalahan teknis, misalnya masalah hardware atau syntax error. Kemudian gangguan lingkungan seperti petir, gempa, air atau debu. Nah, itu menjadi gangguan terhadap sistem informasi. Kemudian kesalahan manusia menggunakan data yang salah, ya, menghapus tanpa sengaja. Nah, itu juga jadi masalah, ya, kehapus atau ke delete, ya, berhubungan dengan datanya atau misalnya filenya. Kemudian mengelola gangguan, contohnya seperti apa? Membina internal user, memasang pengendalian di sistem informasi, memeriksa efektivitas pengendalian yang dipasang, merencanakan pengembalian recovery akibat gangguan. Ini contohnya response, data, application, platform, dan network. Kemudian pengendalian keamanan informasi. Di sini Global Provider of Integrated Risk Management Solution, ya. Di sini adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko pada perusahaan. Pengendaliannya terbagi menjadi 3, ada pengendalian teknis, formal, dan informal. Nah, ini contohnya, ya. Global Provider of Integrated Risk, ya. Management Solution. Malaysia berhubungan dengan resiko, ya. Ada IRM, Enterprise Risk Management, ada LMIS, Risk Management Information System, ada safety, ada audit, ya, ada compliance, ada vendor risk, ada BCM, Business Continuity Management, kemudian ada healthcare, dan terakhir ada RMS. Tadi dibahas. Pengendalian keamanan informasi. Tadi pengendalian teknisnya adalah pengendalian akses, pendeteksi gangguan, firewall atau dinding pelindung, pengendalian kriptografis, pengendalian fisik. Kemudian pengendalian informasi berarti penuntunan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan dengan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Berikutnya pengendalian informasi berarti program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Nah, ini strategi pengurangan biaya manajemen. Pertama adalah konsolidasi. Maksudnya apa? Mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah, ya. Downsizing, transfer berbagai aplikasi berbasis komputer dan konfigurasi peralatan besar atau mainframe ke platform yang lebih kecil. Contohnya adalah komputer mini LAN berbasis PC. Berikutnya adalah smart sizing, pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya. Kemudian ada outsourcing, ya, mengontrakkan keluar semua atau sebagian proses perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Nah, keuntungan pengurangan biaya adalah tadi smart sizing adalah pengurangan biaya. User friendly, lebih cepat dalam menjalankan sistem, user dapat berpartisipasi dalam pengembangan, user dapat berkomunikasi dengan staff IT dengan lebih baik. Kemudian outsourcing untuk pengurangan biaya dapat memperkirakan biaya-biaya di masa depan. Oke, terima kasih.